Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay tune lagi channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih, kalian sudah bangun tidur belum? Ayo ngopi bareng guys. Semoga kita hari ini beruntung ya guys ya. Majikannya baik, banyak bonus, yang lagi sakit disehatkan, yang lagi kelilit hutang semoga Allah mudahkan ya guys ya. Dan yang lagi ketakutan ya guys ya, semoga Allah kuatkan lahir batinnya. Amin ya robbal alamin. Semangat, semangat. By the way guys, kalian udah pada download aplikasi YourPay belum? Jangan kalah dong sama teman-teman kita nih, udah pada berhasil verifikasinya nih. Kalau kalian masih kesulitan verifikasi, kalian boleh hubungi customer service-nya untuk dibantu. Tinggal ngomong aja, "Mbak, saya susah nih mbak verifikasinya, mohon dibantu dong." Nah, nanti mereka juga akan bantu guys. By the way, apa sih keunggulannya? Satu lagi nih yang mau saya bocorkan nih, keunggulan YourPay. Nah, kalau misalkan kalian punya saudara atau punya ponakan ya guys ya di Indonesia yang nggak punya rekening tabungan, kalian bisa suruh saudara kalian yang ada di Indonesia untuk daftar YourPay juga. Emang bisa ya kak? Ya bisa dong. Indonesia, Hong Kong, Taiwan bisa daftar YourPay. Jadi uang YourPay kalian yang dari Hong Kong itu bisa transfer antar YourPay ya guys ya. Terus kak, ngambilnya di mana? Wah, saudara kamu suruh datang aja ke Alfamart atau Alfamidi. Nah, biaya pengambilan uangnya itu cuma 3.000 aja. Murah kan? Nah, ini juga menjawab pertanyaan kalian. Kak, YourPay ini bisa dibawa ke Indonesia? Ya jelas bisa ya guys ya. Makanya kalian coba wajib nih download aplikasi YourPay supaya kita ini bisa mengatur keuangan kita di Hong Kong ya guys ya. Apalagi untuk pengguna baru YourPay itu dikasih bebas ongkir guys. Kalian cobain deh pokoknya. Kalian juga bisa transfer ke 3 bank ya guys ya sekaligus. Itu cuma biayanya 10.000 aja, $5 guys. Ya murah banget, iya kan? Nah, kalian tertarik, download aja, buka Android kalian dan buka Play Store ya guys ya. Ketik aja YourPay. Nanti kalian tinggal unduh aja, terus ikuti langkah verifikasinya. Nah, saya ngomong kayak gini karena saya juga pakai YourPay guys. Jadi giliran kalian kapan nih cepet buka Android kalian, terus ke Play Store tinggal ketik aja YourPay, terus unduh, install di handphone kalian, melakukan verifikasi dan cobain nih manfaat serta kemudahan YourPay guys ya. Selamat mencoba. Aduh, apa yang mau saya bahas nih guys? Ada hal yang pengen saya sharing ke kalian ya guys ya. Nah, menurut sudut pandang kalian nih gimana nih saat menghadapi masalah ini? Nah, ceritanya itu saya buka Facebook ya guys ya, dimana ada salah satu grup majikan. Itu jadi majikan itu membuat grup di Facebook ya guys ya, dimana dia ini mengeluarkan unek-uneknya, terus apa namanya, perkataan yang kecewa tentang cecenya. Nah, grup ini ternyata public guys, dimana semua orang bisa mengakses guys. Celakanya orang yang join dengan grup ini semuanya di approve guys sama adminnya, sehingga kita juga pada kepo ya, apa namanya, pada pengen tahu gitu kira-kira majikan tuh ngegosipin kita tuh kayak gimana guys. Nah, ada pada saat kemarin ya guys ya, ada postingan dimana majikan ini memposting buruh migran Cece, dia ini kecewa guys. Nah, salahnya guys, mungkin kurang tepat mungkin ya postingannya ini mukanya dipublish guys. Jadi muka Cecenya itu dipublish bener tuh. Nah, dengan caption kalau misalkan Cece ini so dirty alias jorok sama apa namanya kotor ya guys ya. Dan emotionnya itu apa namanya, muntah ya guys ya, kayak jijik gitu. Nah, dari postingan ini mengundang para komentar majikan yang lainnya, kalau misalkan kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Nah, ada nih majikan yang baik nih ngomong kayak gitu, menasehat ya guys ya. Celakanya postingan majikan ini pada di share sama netizennya ya, kita ini guys, para pekerja migran ya guys ya, nggak terima nih kitanya. Akhirnya ada salah satu yang saya perhatikan, dimana dia ini bukan menghasut ya guys ya, mengajak teman-teman kita nih pekerja migran untuk membalas komentar tersebut. Mungkin tujuannya ya guys ya, supaya postingan itu di take down atau dihapus. Nah, menghasutnya itu dengan cara apa? Kitanya juga sama aja guys, komentar yang kita keluarkan di situ itu sama aja juga menghina majikan. Jadi satu sama nih, majikan menghina Cecenya dan Cece juga menghina majikan. Kalau misalkan Cece ini ditanya, ya orang majikannya dulu yang mulai. Nah, ceritanya apa sih guys? Kenapa majikan ini bisa memposting serendah itu ya terhadap kita? Balasan komentar yang ngeposting ini. Jadi ceritanya, Cece ini berasal dari buruh migran, berasal dari Filipina ya guys ya, dimana dia ini sudah diinterminate oleh majikannya. Nah, saat dia itu diinterminate sama majikannya, majikan ini kan sudah 2 bulan dia kerja guys sama majikan ini. Terus saat Cecenya itu pergi dari rumah majikan setelah diintermit itu, majikan ini kan otomatis membersihkan rumahnya sendiri ya guys ya. Nah, majikan tersebut menemui guys gelas yang masih ada kopinya
itu di samping tempat tidurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah itu berdebu katanya guys, nggak dibersihkan. Ini kan versi majikannya guys ya. Nah, yang ketiga, bau rumahnya itu guys. Nah, sehingga majikan ini menilai bahwa cecenya itu jorok ya guys ya. Iya dong, masih ada gelas kopi di samping tempat tidurnya, nggak dicuci gitu ya guys ya. Nah, itu guys yang menyebabkan majikan ini memposting buruk tentang mantan cecenya. Kecewa mungkin ya, karena mengambil pekerja migran itu kan 16 ribuan ya guys ya. Ya sekitar segitu. Itu bukan uang yang kecil. Nah, majikan ini kan berharap kinerja dari kitanya itu kan baik. Tapi apa daya gitu. Akhirnya dari situ dibalaslah oleh para netizen kita. Orang Filipina aja nggak komentar ya guys ya. Nah, kitanya nih, warga Indonesia nih, gotong royong untuk membuli balik nih majikannya. Yang mengatakan kalau misalkan majikan itu sok bersih katanya. Ada komentar seperti itu. Majikan itu sok bersih. Nggak sadar dirinya itu seperti itu. Intinya lah debat lah mereka ini guys. Banyak komentar-komentar sampai pada akhirnya postingan itu terhapus. Delete guys. Nggak ada lagi postingannya. Akhirnya majikan ini memposting ulang lagi yang menceritakan tentang cecenya tapi tanpa foto guys. Nah, akhirnya merasa menang dong ini nih cece-cece Indonesia ini karena sudah berhasil men-take down foto dari cece yang direndahkan itu guys. Nah, menurut kalian sebenarnya ini nih salah siapa? Boleh nggak sih majikan itu memposting gambar dari pekerja migrannya di muka umum ya guys ya? Ini bisa kena sanksi nggak? Nah, yang membalas komentar di majikan tersebut dengan kasar juga, apakah bisa kena sanksi juga? Kita bahas yuk. Oke guys, kalian harus paham. Di Hong Kong ini ada yang namanya undang-undang diskriminasi ras ya guys ya. Dimana majikan itu tidak boleh merendahkan kita dari rasnya guys ya. Misalkan dasar orang kulit hitam makanya jorok, dasar orang Indonesia, cece Indonesia tuh kayak gitu ya. Intinya membawa-bawa ras ya guys ya. Itu tidak boleh guys ya. Kita ini sebagai pekerja migran itu dilindungi undang-undang perlindungan ras. Apakah majikan ini bisa dituntut? Kalau misalkan orang yang dia posting itu mengetahui postingannya dan melaporkan kepada lembaga yang melindungi ras pekerja migran, itu bisa dituntut majikan. Nah, oke, yang membalas komentarnya juga guys, yang membawa-bawa membuli-buli majikan, apakah bisa dituntut juga? Saat dia juga membawa ras majikan kayak gini, ya dasar majikan Cina, bisanya kayak gitu aja, bisanya merendahkan kita, apakah bisa dituntut juga? Sama juga guys, bisa. Makanya kita ini harus pintar ya guys ya. Nah, untuk menghadapi majikan seperti itu, bagaimana? Nah, menurut kalian, kalau kalian melihat postingan majikan yang merendahkan cecenya kayak gitu, kalian ikut membuli majikannya atau gimana? Atau hanya menonton? Atau kalian abai aja, lebih baik tidak melihat? Nah, ini yang jadi permasalahannya guys. Sebenarnya guys ya, untuk meminimalisir penyakit hati, sebenarnya nggak usah dilihat aja guys, nggak usah kepo gitu guys ya. Iya kan? Lebih adem hati. Terserah dia mau ngejelek-jelekin gimana, yang penting diri kita ya kerja bener gitu guys. Itu sudut pandang saya guys ya. Tapi kan beda lagi sudut pandang teman-teman yang kepo, penasaran majikan itu ngomongin apa sih, ngejelek-ngejelekin apa sih. Nah, dari situ kan berarti mereka ini memancing amarahnya sendiri ya guys ya. Untuk apa gitu ya guys ya. Toh kalaupun dibales sama kita komentarnya, terus untungnya untuk kita apa gitu ya. Iya kan? Ya kita boleh lah sekali-kali mengkritik majikan, tapi dengan cara yang sopan ya guys ya. Tinggal ingatkan saja, kalian harus paham tentang diskriminasi ras. Nanti juga majikan akan berpikir, oh cece ini pintar. Iya kan? Ketimbang kita menghujat, malah justru akan, di situ kan majikan itu bukan itu aja yang memposting guys. Banyak majikan yang ikut grup itu guys ya. Kalau melihat cara bicara kita kasar, cara bicara kita brutal ya guys ya, itu kan akan semakin mengintimidasi kita ya guys ya. Maka semakin maafan nanti majikan. Pasti akan berwas-was, wah awas nih cece kayak gini nih. Itu ya guys ya. Jadi untuk menyikapi seperti ini sebenarnya gimana guys menurut kalian? Iya kan? Ya kalau menurut kayak Tisam sih ya kita nggak usah join grup itu ya guys ya. Udah gitu. Kalau kita orangnya panasan ya lebih baik kita nggak usah ikut grup itu gitu. Nggak usah kepo juga, biar adem hatinya. Ya kita kerja aja. Kenapa kita harus jadi netizen gitu ya? Yang ngepoin majikan gitu. Iya kan? Kalian juga ingat, bermain handphone saat bekerja itu adalah pelanggaran ya guys ya. Iya kan? Makanya kalian ini jangan jadi netizen lah guys. Biarin aja majikan julid kayak gitu ya, terserah gitu. Tapi ya kita kerja ya udah baik-baik aja. Oke, sepakat ya? Ingat, jangan sampai kalian ini dilaporkan karena sudah sama aja melakukan diskriminasi ras terhadap majikan ya guys ya.
Lebih baik kalian menyelamatkan diri aja, jangan terlalu ikut campur gitu ya guys ya, yang bukan masalah kita. Tapi Kak, itu kan pekerja migran Kak. Kita juga sebagai pekerja migran itu yang ngerasa harga dirinya keinjak dong Kak. Masa kita diam aja? Iya, ya kembali lagi ya guys ya, tergantung kaliannya gimana menyikapinya. Kalau misalkan memang ada postingan foto pekerja migran yang dihujat, kalau misalkan itu tidak etis, kalian komentarnya yang baik aja untuk mengingatkan, hati-hati loh diskriminasi ras gitu. Tidak perlu menghujat kembali gitu guys ya, tunjukkan bahwa pekerja migran itu lebih bermartabat gitu daripada majikannya gitu. Sepakat nggak? Nah, untuk diskriminasi ras nih guys ya, nih kalian juga harus ingat, kalau misalkan contoh ya, kita kerja di suatu majikan, nah ada salah satu majikan di mana melakukan pelecehan kepada kamu nih, atau mukul, atau apa jorok sama kamu. Nah, kalian ini bisa melapor ke majikan yang tanda tangan kontrak nih, untuk melaporkan, mengadukan, bos, anakmu itu nakal loh bos, gituin saya. Kalau misalkan apa namanya dia nggak berubah atau nggak dia itu apa namanya masih melakukan seperti itu, ya saya mau laporan nih bos. Nah, kalau misalkan kita sudah ngomong sama majikan seperti itu, majikan nggak ngomongin anaknya atau malah menginterminate kamu, itu sudah masuknya pelecehan ya guys ya, diskriminasi. Nah, kalau misalkan majikan sampai menginterminate gara-gara kamu mengadukan kepada majikan, ingin melaporkan ya guys ya ke suatu lembaga untuk melindungi kamu, majikan salah dan bisa dituntut. Untuk itu, kalian nggak boleh takut kalau misalkan kalian benar ya guys ya. Nah, contoh kedua, kalau misalkan kalian dipaksa untuk makan babi ya guys ya, kalau misalkan kalian muslim, apakah itu termasuknya diskriminasi? Apakah itu masuknya diskriminasi ras? Itu termasuknya diskriminasi secara tidak langsung ya guys ya, karena mayoritas pekerja migran asal Indonesia itu kan muslim ya guys ya. Kalau kita dipaksa untuk makan babi, itu namanya pelecehan agama ya guys ya. Itu bisa dilaporkan majikan. Oke? Makanya kalau misalkan kalian dipaksa makan babi, ya kalian wajib menolak ya guys ya. Kalau misalkan kalian mendapatkan perlakuan yang tidak enak gara-gara kalian menolak nggak makan babi, nah majikan itu bisa dituntut ya guys ya. Nah, untuk itu kalian itu nggak boleh takut, pekerja migran itu dan itu dilindungi, asalkan kalian harus pintar. Kalau misalkan memang kalian merasa terintimidasi di majikan tersebut, kalian harus mengumpulkan bukti ya guys ya, dimana voice recorder atau video atau apa namanya, intinya bukti lah kalau kalian itu dilecehkan ya guys ya secara ras. Atau kalau misalkan majikan lagi marah nih ya, kalau misalkan dasar kamu itu babu, dasar Indonesia itu jorok, nah itu kan sudah termasuknya diskriminasi ya guys ya, diskriminasi ras gitu, membawa-bawa Indonesia gitu. Nah, mungkin tujuan majikan itu tidak untuk menghina, tapi itu sudah termasuknya pelecehan ras, dan itu kalian sudah menjadi korban diskriminasi. Kalian bisa lapor. Nah, kemana Kak lapornya? Nih di sini kalian bisa kirim email ya guys ya di situ. Nah, pengaduannya selama kalian dalam kontrak kerja ya guys ya, dalam 2 tahun itu ya kalian bisa mengadukan kalau misalkan kalian dilecehkan ya guys ya. Oke, untuk itu untuk mengantisipasi nih supaya kita tidak diputerbalikkan menjadi tersangka diskriminasi terhadap majikan, lebih baik kita menyelamatkan diri untuk tidak kepo dan tidak menjadi netizen ya guys ya. Oke, carilah kegiatan yang lebih bermanfaat dan positif ya guys ya, bukan menyinyir atau menggosip ya guys ya. Biarkan aja majikan dengan seenaknya seperti itu, nanti orang-orang juga menilai sendiri. Oke, sepakat ya menjadi pekerja migran yang elegan. Sepakat. See you next video. Bye.